Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Alan di channel Radio Story. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Suara Misterius di Kamar Sebelah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Iva duduk di sebelah ranjang ibunya dengan wajah yang pucat. Ia belum makan sejak pagi dan kini hari sudah siang. Ayahnya sampai kini juga belum datang untuk menjenguk ibunya yang terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Ini benar-benar ada yang tidak beres, gumam Iva di sela lamunannya. Ibunya yang sejak pagi belum juga sadar hanya bisa terbaring lemah, tanpa menatap putrinya yang kini terduduk dengan pikiran yang kalut. Bidarmi yang lupa bahwa majikannya belum makan tiba-tiba saja teringat dan menepuk keningnya dengan pelan. Astagfirullah, Non, bibi lupa. Non sejak pagi kan belum makan, ucap Bidarmi dengan kencang. Iva yang terkejut akibat suara Bidarmi hanya bisa menatap longo dengan ucapannya. Tak apa-apa Bi, biar aku nanti beli di kantin rumah sakit aja. Tidak Non, tadi Nyonya sudah buatkan makanan kesukaan Non. Setidaknya biarkan Nyonya memberikan makanan yang sudah ia buat dengan susah payah untuk Non. Tunggu di sini ya, Bibi akan pulang dulu sekalian membawa pakaian untuk Non Iva. Iva mengangguk kepala tanda setuju. Lagi pula ia juga tak enak jika harus memakai celana yang basah dan hanya memakai jaket tanpa baju di dalamnya. Boleh saya titip ini Bi? Tanya Iva seraya menyodorkan pakaiannya yang basah di dalam tas. Ini apa Non? Ini pakaian saya yang basah Bi, tolong simpan di cucian kotor dan jangan lupa juga kunci kamarku agar tak ada siapapun yang berani masuk, ucap Iva pada Bidarmi. Baik Non, Bibi tinggal dulu sebentar ya Non. Bidarmi berjalan meninggalkan ruangan tempat majikannya dirawat. Ia begitu terburu-buru pergi karena kasihan melihat kondisi majikannya yang sedang sakit jika harus ia tinggalkan lama-lama. Bidarmi pun memanggil Mang Ardi yang saat ini sedang duduk meminum kopi di luar pagar rumah sakit. Mang, sini, teriak Bidarmi dengan suara lantang. Segera Mang Ardi pun meminum kopinya terlebih dahulu dan terlihat memberikan uang 5.000 kepada penjual kopi tersebut. Ia pun segera berlari menuju Bidarmi yang sedari tadi di parkiran rumah sakit. Ada apa Bi? Tanya pria berubaya itu dengan heran. Ada apa? Nyonya sedang sakit bukannya menunggu di dalam malah ngopi di luar. Dasar sopir tak punya hati, ungkap Bidarmi dengan kesal. Ya aku ndak tahu Tobi, kukira Bibi kan sudah ada jagain di dalam dan udah aman. Emangnya ada apa toh? Gini Mang, Bibi mau pulang dulu ambil makanan dan baju ganti untuk Non Iva. Di dalam kasihan dia, dari pagi belum makan dan pakaiannya basah karena hujan. Mang Ardi mengangguk kepalanya dan mulai menerka-nerka siapa yang sedang Bidarmi bicarakan. Non Iva yang mana Tobi? Non Iva kan belum pulang, tanya Mang Ardi seraya menggaruk kepalanya. Bidarmi memukul keras tubuh pria di hadapannya dan mencubitnya karena kesal. Anak majikan hujan-hujanan datang kemari kau tak melihatnya, ha? Matamu ditaruh di mana sih Mang? Mentang-mentang hujan malah enak-enakan ngopi di pinggir jalan. Sampai gak tahu Non Iva tadi berlari menuju sini setelah turun dari ojek di depan gerbang. Maaf Tobi, aku gak lihat. Aku tadi asik bermain catur sama si Abah penjual kopi. Mang Ardi tersenyum dengan kumisnya yang mulai terlihat terangkat. Ya sudah, cepat antar aku pulang sekarang. Kasihan Non Iva sama Nyonya Marlin jika lama-lama ditinggal. Mang Ardi segera berlari menuju mobilnya di parkiran dengan tangan yang berusaha menutupi kepalanya agar tak tergujur rintikan hujan.
Bidarmi pun menaiki mobil berwarna putih tersebut dan pergi menuju kediaman mewah majikannya bernama Fajar tersebut. Pagar halaman terlihat sedikit terbuka. Bidarmi pun masuk dengan pelan-pelan karena melihat mobil majikannya terparkir di depan. "Kenapa Tuan tak menjenguk nyonya di rumah sakit?" gumam Bidarmi ketika menatap tas majikannya di atas sofa. Perlahan-lahan langkah Bidarmi terhenti seketika mendengar sebuah suara menjijikan yang berasal dari arah dapur. Dengan langkah kaki yang sebisa mungkin ia pelankan suaranya. Bidarmi begitu terkejut ketika melihat majikannya sedang melakukan aksi tak senonoh dengan Siska di dalam dapur. Bidarmi memalingkan muka setelah melihat Fajar dan Siska tengah melakukan hal menjijikan tepat di dekat wastafel, hingga membuat wanita parubaya itu mengusap dadanya dan membaca istighfar sebanyak mungkin. Ia pun melangkah pergi menuju kamar Iva untuk membawakan pakaian untuknya. "Bagaimana aku bisa mengambil makanan yang nyonya buat di dapur, sedangkan mereka sedang melakukan aksi tercela itu?" gumam Bidarmi ketika membawa pakaian dari dalam lemari Iva dan memasukkannya ke dalam sebuah tas kecil. Kasihan sekali nyonya saat dirinya sedang terbaring lemas di rumah sakit. Tuan Fajar malah berbuat hal tercela bersama temannya di rumah ini. Bidarmi pun terdiam sekitar 30 menit untuk menunggu majikannya keluar dari dapur. Hingga saat dirasa sudah cukup waktu, Bidarmi pun menuruni tangga dan terkejut melihat kedua manusia itu sedang menyantap makanan di meja makan. "Sejak kapan Bibi datang?" ucap Fajar datar dengan sesuap makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Sejak jawab Bidarmi terbata. "Sudahlah Bi, ngomong tuh yang jelas. Ini dari tadi sejak saja yang diucap. Mau apa?" "Saya mau ambil makanan untuk Non Iva Tuan. Dia dari sejak pagi belum makan." Fajar menghentikan makanannya dan mulai tersenyum mengejek. "Kukira anak itu sudah tak butuh makan. Bawa saja makanan ini untuknya. Aku dan Siska sudah kenyang," ucap Fajar menunjuk makanan yang hanya tersisa 2 tempe dan 1 telur yang sudah disemur oleh Marlin tadi pagi. Bidarmi melongo, tak percaya melihat semua makanan yang sudah Marlin buat untuk Iva habis dan hanya menyisakan tempe serta 1 telur saja. "Ini Tuan?" tanya Bidarmi meyakinkan. "Iya, itu. Memang mana lagi sih, Bi?" ketus Siska. Bidarmi kemudian mengambil sebuah kitak makan dan menyendok nasi serta lauk pauk yang tersisa ke dalam kotak tersebut. Ia begitu tak menyangka bahwa Fajar akan berubah sedrastis ini pada putri kesayangannya. "Jika sudah, cepat pergi dan jangan pulang sebelum pukul 8 malam, ucap Fajar pada Bidarmi. "Memangnya kenapa Tuan?" "Kamu tuh jadi pembantu banyak tanya ya. Cepat saja pergi sana." Bidarmi pun menganggukkan kepala dan mulai berjalan meninggalkan dapur. Namun langkahnya terhenti dan kembali menuju dapur untuk menanyakan pada majikannya apakah akan pergi menemui istrinya. "Maaf Tuan, apakah Tuan akan pergi ke rumah sakit menemui nyonya?" "Diam dan cepat pergi. Saya tak peduli dengannya. Bahkan aku berharap dia cepat mati saja," teriak Fajar keras sehingga sontak saja membuat Bidarmi terkejut dan berlari meninggalkan tuannya. Bidarmi dengan cepat berlari keluar rumah dan menemui Mang Ardi yang sedang duduk di teras rumah seraya menyesap sebatang rokok di tangannya. "Kenapa lari, Bi? Ada hantu?" tanya Mang Ardi seraya tersenyum. "Bukan lagi hantu, Mang. Itu jelmaan Dajjal di dalam," ucap Bidarmi kesal seraya masuk ke dalam mobil. "Ayo cepat," ajak Bidarmi. Mang Ardi pun mematikan rokok di tangannya dan segera menaiki mobil untuk pergi kembali ke rumah sakit tempat majikannya dirawat. Di tengah perjalanan, Mang Ardi yang penasaran dengan perkataan Bidarmi pun mulai menanyakan apa yang sebenarnya ia maksud. "Maksud jelmaan Dajjal apa, Bi?" "Bukan apa-apa, cepat saja jalan. Non Iva pasti kedinginan dan kelaparan," jawab Bidarmi dengan datar. Mang Ardi pun hanya mangut-mangut mendengarkan perkataan Bidarmi yang kesal. Di usianya yang sudah senja, Mang Ardi sangat paham akan wataknya tersebut. Lagi pula Mang Ardi dan Bidarmi berasal dari desa yang sama dan bertetangga dengannya di kampung.
Mobil melaju dengan cepat menembus jalanan yang tengah diguyur hujan tanpa henti dari pagi. Bidarmi yang sudah memakai jaket dari rumah pun kemudian turun dari mobil setelah mobil sampai di halaman rumah sakit. "Mang Ardi, mau ikut enggak?" tanya Bidarmi ketika turun dari mobil. Iya Bi, saya akan masuk. Namun saya paling tunggu di luar saja. Maklum baju saya bau rokok dan basah. Bidarmi pun masuk terlebih dahulu ke dalam rumah sakit, disusul Mang Ardi yang berjalan di belakangnya. "Ini non pakaiannya dan makanannya," ucap Bidarmi yang menyodorkan sebuah tas kecil beserta kresek berisi kotak nasi yang ia bawa dari rumah tadi. "Terima kasih ya Bi," ucap Iva. "Sama-sama non, sekarang non pergi dulu ke kamar mandi dan ganti pakaian, biar Bibi jagain dulu nyonya. Setelah itu non cepat makan ya. Maaf tadi nyonya cuma bikin telur saja dan tempe, itu pun tadi sudah dimakan tuan di rumah." Ayah sudah pulang Bi?" tanya Iva melotot. Iya non, tuan sudah pulang." "Lalu kenapa ia tak datang ke sini sama Bibi?" tanya Iva heran. Bidarmi menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya dengan pelan. "Tadi Bibi sudah ajak Tuan Fajar untuk kesini, tapi dia terlihat sangat lelah dan ingin istirahat," jawab Bidarmi berbohong. "Pasti ayah ingin berduaan dengan penyihir itu di rumah," gumam Iva dengan geram. Ia pun pergi dengan amarah di dadanya menuju kamar mandi untuk mengganti pakaiannya. Di dalam kamar mandi, Iva membasuh mukanya kasar dan mulai bergumam mengenai perubahan sikap ayahnya yang makin hari makin acuh dan berbeda. Ia sebelumnya tak pernah dibentak ataupun dipukul oleh Fajar, sebab ia merupakan anak satu-satunya dan Fajar pun sangat memanjakannya. Apa sebenarnya yang sudah terjadi pada ayah? Apakah Tante Siska sudah bermain ilmu hitam sama ayah? Iva mematikan keran dan mulai menatap kaca jendela di depannya. Ia begitu geram dengan tingkah ayahnya yang sangat berbeda dari sebelumnya. Apalagi ketika ia harus mengingat perlakuan ayah pada ibunya dan perlakuan ayahnya pada Siska. Iva begitu jijik pada sang ayah yang telah bermain gila di belakang ibunya. Dan yang paling parahnya lagi, Fajar telah melakukan hubungan layaknya suami istri bersama sahabat ibunya tersebut. Iva mengepalkan tangan dan mencengkram kuat tas yang berisi celana yang basah serta jaket milik suster yang sebelumnya ia pakai. "Akan kuberi pelajaran wanita itu. Lihat saja nanti Tante Siska," gumam Iva penuh penekanan. Iva berjalan keluar kamar mandi dan segera menuju tempat ibunya dirawat. Pintu dibukanya pelan dan terlihat Bidarmi yang sedang membaca ayat suci Al-Quran di samping ibunya yang berbaring. "Non Iva sudah selesai. Sekarang cepat makan dulu non," ucap Bidarmi yang melihat kedatangan Iva. "Bibi sudah makan belum?" tanya Iva yang melihat Bidarmi begitu pucat. "Bibi nanti saja makannya di kantin rumah sakit non makan saja sendiri." Iva tersenyum dan membuka kotak nasinya di atas lantai rumah sakit. Ia terduduk di atas lantai dan mengajak Bidarmi untuk makan bersama. "Bibi makan aja sama Iva di sini. Lagi pula Iva tak terlalu banyak makan di jam segini. Oh iya, kemana Mang Ardi? Tadi Iva lihat dia ada di depan kamar, tapi sekarang tak ada." "Mang Ardi tadi izin pamit, katanya mau pergi mencari kopi." "Oh, kalau begitu ya sudah. Bibi sini makan sama aku," ajak Iva tersenyum. Dengan rasa malu-malu, Bidarmi menyimpan Al-Quran kecil di tangannya. Kemudian menghampiri anak majikannya dan mulai menyantap makanan tersebut berdua bersama Iva. Sesekali keduanya saling bertukar cerita dikala menyuapkan makanan sampai-sampai Iva tersedak mendengarkan lelucon yang Bidarmi ucapkan. Malam ini hujan mulai reda. Setelah Bidarmi dan Iva juga Mang Ardi sholat berjamaah di dekat Marlin. Tiba-tiba saja Marlin terbangun dan muntah darah kembali, hingga membuat Iva dan Bidarmi berteriak panik. Suster, dokter." Tak berselang lama terlihat dua suster dan seorang dokter masuk dalam ruangan dan menanyakan apa yang sudah terjadi. "Apa yang sudah terjadi pada pasien?" tanya sang dokter ketika melihat muntahan darah di atas lantai begitu banyak. "Saya juga tak tahu dok, kami
Baru saja selesai sholat dan tiba-tiba saja ibu terbangun dan muntah darah. Iva menangis ketika memberikan keterangan pada dokter tersebut. Kalian tenang dulu, saya akan cek kondisi pasien. Dokter kemudian mengecek kondisi Marlin dan memasang kembali beberapa alat untuk mengecek denyut jantung pada Marlin. Tekanan darahnya menurun dan stok oksigen di tubuhnya begitu kurang. Ini semua terjadi tiba-tiba dan sangat aneh. Nanti saya akan cek kadar darah yang berada di tubuhnya, karena pasien begitu terlihat pucat dan lemah. Bidarmi mencoba menenangkan Iva yang terus saja menangisi kondisi ibunya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk pasien dan saya minta kalian berdoa untuk kepulihan kesehatan pasien. Dokter berucap dan mulai menyuntikkan obat ke tubuh Marlin. Iva, Bidarmi, dan Mang Ardi berdoa bersama dengan air mata yang terus saja membasahi pipinya. Tak berselang lama Marlin pun sedikit membuka matanya dan tersenyum ke arah Iva. Kamu di sini, Nak, ucapnya terbata dan pelan. Iva pun berlari memeluk tubuh ibunya yang kini masih terbaring di atas ranjang rumah sakit dengan mata yang terlihat sayu. Iya, Bu, Iva di sini akan temani Ibu. Ibu cepat sembuh ya biar bisa tidur sama Iva lagi, jawab gadis berambut panjang itu. Bidarmi pun senang ketika majikannya mulai sadar dan bisa berbicara, walaupun dengan suara yang sangat pelan karena terhalang oleh alat bantu pernapasan. Alhamdulillah, Nyonya sudah siuman, ucap Bidarmi mengucap syukur. Dokter yang baru saja menangani Marlin merasa lega karena pasiennya tiba-tiba saja siuman setelah kejadian barusan. Hingga akhirnya ia pun mengecek kembali denyut jantung dan kondisi tekanan darah Marlin. Ini adalah mukjizat yang telah Allah tunjukkan pada kita. Pasien sudah kembali ke keadaan yang normal. Kami akan terus memantau kondisi pasien. Jika terjadi apapun, maka cepat hubungi kami. Kami permisi dulu. Dokter pun berlalu meninggalkan Bidarmi, Iva, dan Mang Ardi bersama Marlin yang masih memeluk tubuh ibunya. Fajar yang telah selesai menyantap makanan buatan Marlin pun hanya bisa bersantai di atas sofa bersama Siska yang kini duduk manis di sampingnya. Tak ada sedikit pun rasa iba ataupun cinta untuk Marlin bahkan Iva saat ini, karena pelet yang dilakukan Siska sudah berhasil membuatnya patuh dan tunduk dalam kendalinya. Mas, kapan ya si Marlin mati? Tanya Siska tiba-tiba. Tenang sayang, mungkin sebentar lagi dia akan mati dan kita akan mendapatkan uang yang banyak atas penumbalannya. Kau hanya perlu bersabar, jawab Fajar seraya mengecup kening selingkuhannya. Kalau begitu, kamu harus cepat menikahi aku setelah dia mati ya mas. Aku ingin menjadi istrimu dan hidup bahagia berdua denganmu. Lalu, bagaimana dengan Iva? Tanya Fajar. Siska tersenyum sinis memikirkan rencananya untuk gadis itu. Begitu besar keinginannya untuk mendapatkan Fajar serta kekayaannya, sehingga ia pun tak segan berencana untuk menghabisi anak dari suami sahabatnya tersebut. Aku akan menjaganya mas, jawab Siska berbohong. Fajar dan Siska akhirnya larut dalam suasana dan keduanya saling berpegangan tangan di atas sofa. Tak peduli dengan keadaan Marlin, yang penting kini Fajar sangat senang bisa berduaan dengan Siska tanpa ada pengacau kebersamaannya. Marlin mengucap lembut pucuk kepala anaknya yang kini tengah menatapnya lega di samping ranjang. Ia begitu sangat menyayangi putri semata wayangnya. Kamu pasti sangat lelah nak, istirahatlah, besok kan harus sekolah, ucap Marlin dengan pelan. Tidak bu, aku tak mau masuk sekolah, aku ingin jaga ibu. Kamu itu harus belajar sayang, kamu kan ingin jadi dokter, jadi kamu harus belajar yang giat supaya cita-citamu bisa tercapai, paham? Marlin tersenyum ke arah putrinya. Iva hanya bisa menghela nafas dan mulai menganggukkan kepala agar membuat ibunya merasa senang. Kamu pulang sekarang ya nak. Aku tidur di sini saja bu, biar bisa temenin ibu. Kamu pulang saja, tidur di rumah. Di sini tak ada tempat yang nyaman untuk kamu berbaring, jawab Marlin. Tidak bu, aku besok kan turutin kemauan ibu untuk sekolah. Sekarang giliran ibu izinin aku untuk temenin di sini. Iva tersenyum kepada ibunya.
Kali ini Marlin menganggukkan kepala menyetujui keinginan putrinya yang sudah beranjak remaja tersebut. Di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Marlin begitu ingin bisa selalu bersama putrinya. Bahkan entah kenapa ia sekarang merasakan sangat takut kehilangan putrinya tersebut. Malam kian larut. Marlin yang sedang berbaring di atas ranjang rumah sakit bersama putrinya mulai terbangun ketika mendengarkan sayup-sayup suara seperti orang yang sedang batuk. Bidarmi yang terlelap di atas sofa di kamar tempat dia dirawat tak sedikit pun terganggu dengan suara batuk tersebut. Berbeda dengan Marlin yang mulai merasakan ada yang aneh. Perlahan-lahan pintu kamar tempat dia dirawat terbuka sedikit dan tertutup kembali. Marlin masih berpikir positif dan menyangka bahwa itu hanyalah angin saja. Hingga tak lama kemudian terdengar ketukan di depan pintu kamarnya, dan Marlin pun masih berusaha untuk berpikir bahwa itu adalah seorang suster yang ingin menyuruhnya tidur. "Suster," teriak Marlin dengan suara parau. Lama dinanti kedatangan sosok yang mengetuk pintunya, namun tak ada tanda-tanda bahwa seseorang akan muncul ataupun sautan dari sosok tersebut. Marlin pun berusaha memanggil sosok yang ia kira suster tersebut beberapa kali. "Suster, sus." Tetap tak ada jawaban membuatnya mulai merasakan ketakutan. Hawa ruangan yang berubah menjadi dingin dan terasa begitu mengerikan, membuat Marlin berusaha membangunkan Bidarmi. Namun ketika ia mencoba memanggil asisten rumah tangganya, ia pun mengurungkan niat sebab takut bahwa Iva akan terbangun. Ditatapnya lekat wajah sang putri hingga tak lama kemudian, selimut yang ia gunakan perlahan-lahan turun ke bawah ranjang, seperti ada yang menariknya. Tubuh Marlin mulai bergetar karena rasa takut dan terus berdoa semua doa yang ia bisa. Sampai tak lama pintu pun tiba-tiba saja tertutup dan terbuka dengan cepat beberapa kali, hingga membuatnya kini mulai merasakan ketakutan yang amat hebat. "Siapa kau sebenarnya?" teriak Marlin dengan kencang. Tak ada sautan dari luar kamarnya, hanya ada geraman suara yang menyeramkan justru memanggil namanya. "Marlin," panggil sosok misterius di balik pintu. "Siapa kau? Cepat keluar!" Teriakan Marlin yang kencang membuatnya heran, sebab Bidarmi dan Iva tak sedikit pun terbangun dari tidurnya. Dengan selang infus yang menempel di tangan dan alat oksigen yang menempel di hidungnya, Marlin mulai panik kalau sosok hitam tinggi menampakkan wujudnya ke arah Marlin. Ia menggoyangkan tubuh putrinya namun tak ada respon sedikit pun darinya. Ia kemudian berinisiatif memanggil Bidarmi, namun tetap saja pembantunya itu terlelap. Marlin yang kian panik akhirnya menekan bel beberapa kali yang berada di samping tempat tidurnya untuk memanggil suster. Sosok itu perlahan-lahan menjadi sangat terlihat di hadapan Marlin. Tinggi, hitam legam, dan matanya merah sungguh membuat Marlin ketakutan dan mencoba menutup matanya. "Ya Allah, bantu hamba," lirihnya memohon. "Kau adalah santapanku, Marlin," ucap sosok itu kepada Marlin. "Dari mana kau tahu namaku, ha? Dasar kau makhluk menjijikan," teriak Marlin sekuat tenaga. Tawa menggelegar memekakan ruangan tempat dia dirawat. Perlahan-lahan sosok itu mendekati tubuhnya, dan Marlin pun tak bisa bergerak ataupun berteriak sekarang. Tubuhnya mulai diendus oleh hidung sang makhluk yang berbentuk moncong, serta perlahan-lahan rambut serta wajahnya mulai dijilati oleh iblis yang sudah membuat perjanjian dengan Fajar suaminya. "Kau adalah budakku, Marlin, dan kau akan menjadi tumbal pesugihan." "Siapa yang sudah menumbalkanku? Siapa?" "Kau pastinya sangat terkejut jika mengetahui siapa pelakunya. Maka dari itu aku tak akan memberitahu siapa yang sudah mengorbankanmu. Kau tunggu saja kematian yang akan datang padamu. Perlahan-lahan kau akan menikmati setiap rasa sakit yang kuberikan." Sosok itu kemudian pergi menghilang seperti asap. Asap yang hitam pekat diiringi dengan bau bangkai yang menyengat dirasakan oleh Marlin. Tiba-tiba Marlin memuntahkan isi perutnya, yang berupa gumpalan rambut dan belatung yang bercampur dengan darah kental. Iva menangis melihat ibunya yang sejak tadi tak bangun dan kini malah memuntahkan isi perut yang menyeramkan. Dokter, ibu saya kenapa, dokter?"
teriak Eva yang berdiri di samping ranjang ibunya. Marlin yang merasakan pusing hanya bisa menatap putrinya dengan kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia sadar betul bahwa tadi putrinya sedang terlelap di sampingnya dan hari pun masih gelap karena malam. Tapi kenapa? Tiba-tiba saja hari sudah siang dan putrinya sudah terbangun dengan Bidarmi yang juga ikut menangis di sampingnya. "Aku, kenapa, Bi?" tanya Marlin lirih. "Nyonya sejak subuh menggigau tak karuan dan kami mencoba membangunkan Nyonya tapi tak bangun-bangun. Dokter dan suster sudah memberikan beberapa obat ke tubuh Nyonya, namun tetap saja Nyonya tak bangun." "Tidur? Bukannya tadi Bibi dan Eva yang tidur?" tanya Marlin heran. Marlin terlihat baik-baik saja dan bicaranya pun lancar. Cara bicaranya terlihat tak seperti orang yang sakit, namun fisiknya begitu memprihatinkan sekarang. Kulitnya yang pucat dan lingkar hitam di matanya membuat Marlin begitu terlihat tak pernah terurus. Bidarmi heran melihat majikannya yang terlihat seperti wanita tua, padahal ia baru saja kemarin mengalami sakit. Tubuh Marlin yang terlihat ringkih kini ditusuk oleh jarum suntik yang diberikan oleh dokter. Terlihat Marlin menahan rasa sakit dan sebisa mungkin tetap terlihat tegar di hadapan putrinya. "Nak, kamu tak sekolah?" ucap Marlin ketika melihat anaknya yang menangis sesegukan. "Tidak, aku ingin bersama ibu di sini. Kumohon jangan minta aku untuk pergi, Bu," rengek Eva dengan sendu. Marlin terlihat seperti orang yang tak sakit. Ia begitu lancar berbicara namun fisiknya tanpa memperhatinkan, dengan mata yang terlihat cengkung. "Mohon maaf, Bu, apakah ibu merasakan sakit? Jika iya, tunjukkan pada kami di mana letak sakitnya," ucap dokter dengan serius. "Saya tak sakit, Dok. Saya hanya merasa pusing dan mual saja. Tak perlu khawatir, mungkin nanti siang kondisi saya membaik." Sudah jelas di depan mata mereka semua bahwa saat ini muntahan dari Marlin berupa rambut, belatung, dan darah yang kental. Namun wanita itu mengatakan baik-baik saja. Suster yang menanganinya mulai saling berbisik satu sama lain, hingga akhirnya sang dokter yang ikut heran terdiam. "Baik kalau ibu merasakan baik-baik saja, tapi kami akan tetap melakukan ekrai pada ibu. Diharap ibu mau dan setuju, karena kami khawatir adanya benda yang tanpa sengaja ibu makan," jelas dokter. "Baik, Dok, saya mau, tapi saya mohon jika saya terbukti baik-baik saja, tolong izinkan saya pulang. Saya tak betah di sini," ucap Marlin seraya melihat sekelilingnya. Marlin begitu ingat akan kejadian menakutkan yang menimpa dirinya. Bahkan ia meyakini bahwa yang terjadi semalam itu bukanlah mimpi melainkan kenyataan. Dokter pun pamit bersama suster yang membantunya dengan rasa heran. Dokter dan suster pun yakin bahwa Marlin bukanlah sakit biasa, namun ada permainan ilmu hitam atas penyakitnya. "Mas Fajar masih belum kesini, Bi?" tanya Marlin. Belumnya, mungkin Tuan sibuk." Marlin mencibir dan tersenyum ketir. Dia tahu bahwa suaminya tak akan sudi untuk menghabiskan waktu menemaninya. Fajar pasti akan senang jika ia tak ada karena bisa leluasa bermesraan bersama Siska di rumahnya. "Sayang, sekarang kamu makan dulu ya. Ibu yakin pasti kamu belum makan kan?" "Belum, Bu. Iva tak lapar. Iva hanya ingin ibu sembuh." Gadis itu menatap lekat mata sang ibu. Diusapnya rambut sang putri dengan lembut dan mulai mencium pipinya pelan. "Ibu baik-baik saja, Nak. Doakan selalu ibu agar bisa terus bersamamu dan bisa menemanimu sampai kamu dewasa nanti." "Tentu, Bu. Aku ingin mati terlebih dahulu sebelum Tuhan mencabut nyawa ibu." Eva mengucapkan suatu hal yang sontak saja membuat Marlin begitu terkejut. "Hus, jangan ngomong kayak gitu. Sekarang lebih baik kita makan bersama saja. Bi, bisa belikan makanan di kantin untuk kita." Bidarmi mengangguk dan pergi berlalu menuju kantin rumah sakit untuk membeli makanan majikannya. Suster datang membawa nampan berisi bubur polos dan sayuran yang begitu bening. Tak ada aroma apapun tercium dari makanan yang dibawa oleh suster tersebut. "Maaf, ini makanan untuk Anda. Saya akan membantu menyuapi," ucap Rama sang perawat yang baru saja meletakkan makanan di atas meja.
Tidak sus, saya bisa sendiri. Ada anak saya yang bisa membantu saya. Iya kan sayang? Marlin mengedipkan mata ke arah anaknya. Iya suster, saya akan menyuapi ibu saya. Iva meyakinkan suster di hadapannya. Baiklah kalau begitu, tolong dihabiskan makanannya ya, agar kondisi Anda semakin membaik. Saya tinggal dulu untuk memberikan sarapan pada pasien yang lainnya. Saya permisi. Perawat tersebut membungkukkan badan dan pergi berlalu meninggalkan Iva dan Marlin. Ibu, ini makan dulu, ucap Iva seraya menyodorkan sesendok bubur ke mulut ibunya. Tidak nak, ibu tak mau makan makanan itu, tolong buang saja ke toilet, perintah Marlin. Ibu, ini kan makanan buat ibu, setidaknya makanlah walaupun sedikit. Tidak nak, ibu tak mau, ibu hanya ingin makanan yang enak. Nanti ibu akan makan makanan yang Bidarmi bawa. Kita makan bersama-sama. Ibu tak mau makanan ini. Ini rasanya pasti hambar dan tak enak. Tolong buang saja ke toilet. Tidak bu, ibu tak bisa membuang makanan begitu saja. Mubazir. Tak berselang lama Bidarmi membawa kresek berisikan 3 bungkus nasi kuning dan kerupuk juga berupa biji gorengan. Nah, makanan yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Bidarmi menyodorkan makanan ke arah Marlin yang berusaha meraihnya. Ibu makan dulu ini ya, pujuk Iva. Tidak, ibu tak mau. Bi, saya mohon habiskan makanan ini biar tak mubazir ya. Saya mohon. Marlin memohon kepada asisten rumah tangganya. Bidarmi yang terkejut hanya bisa menatap heran ke arah majikannya dan menatap ke arah Iva. Iva pun memberikan kode untuk Bidarmi menolaknya. Namun Bidarmi yang tak tega akhirnya malah menganggukkan kepala. Yes, Bibi habiskan ya, nanti saya tambahin gaji Bibi, ucap Marlin dengan senang. Akhirnya ketiga wanita di ruangan tersebut menyantap makanan bersama-sama. Bidarmi yang baru saja selesai menghabiskan bubur dan sayur, kini disodori sebungkus nasi kuning oleh majikannya yang benar-benar terlihat seperti orang sehat. Makan ya Bi, biar Bibi tambah berisi. Marlin terkekeh melihat wajah Bidarmi yang terlihat sudah kenyang. Mau tak mau, Bidarmi akhirnya menghabiskan makanan tersebut dan merapikan semua bungkus bekas makan mereka bertiga. Ibu, semalam kenapa? Tanya Iva tiba-tiba. Marlin yang terkejut dengan pertanyaan putrinya terdiam dan kembali mengingat kejadian mengerikan yang ia alami. Sebenarnya ibu kemarin bermimpi buruk nak. Ibu bermimpi ibu meninggal kecelakaan. Jawab Marlin berbohong sebab tak ingin melihat putri semata wayangnya khawatir. Ibu mimpinya jangan serem-serem. Iya sayang, kemarin ibu mimpi kayak gitu. Ibu gak mau meninggalin kamu sendiri di dunia ini. Makanya mungkin itu sebab ibu menggigau. Eva menganggukkan kepala dan menganggap bahwa ucapan ibunya benar. Sebab sang ibu menggigau dengan bahasa yang ia tak mengerti. Jika sampai ibu tiada, maka Iva akan susul ibu ke alam tempat ibu berada. Sebab aku tak mau sendirian dan kehilangan ibu. Kamu harus tetap hidup nak. Kamu itu harus buktikan sama dunia bahwa ibu memiliki anak seorang dokter muda yang sukses. Iya bu, tapi Iva juga mohon ibu jangan terus membahas kematian. Karena sungguh Iva tak ingin jika hidup sendiri di sini. Iva akan ikut kemanapun ibu berada. Iva janji. Marlin memeluk erat tubuh putrinya dan mencium kening serta wajah Iva beberapa kali. Ia tak ingin berpisah dengan anaknya yang begitu ia sayangi. Terlebih lagi jika kematian terlebih dahulu menghampiri Iva, bukan dirinya. Ibu juga berjanji akan terus mengikutimu kemanapun sayang, kumam Marlin dalam hati. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.